Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Jadi sekitar minggu lalu banyak banget yang DM aku bilang, Mas Ancol, sekarang di Indonesia lagi rame ada influencer yang mempromosikan satu aplikasi trading yang ujung-ujungnya merugikan followersnya ataupun fansnya gitu. Nah, mendengar itu aku kepikiran untuk membawakan satu konten yang mirip kejadian nyata yang terjadi di Korea. Nah, di konten ini sebenarnya aku nggak beritahu namanya, padahal kalau dicari dalam bahasa Korea ini mudah banget, hanya saja kayak nggak nyaman aja untuk memberitahukan nama aslinya. Nah, sebelum tak mulai, tak jelaskan. Kejadian kali ini sebenarnya lebih tepatnya, dia ini bukan seorang YouTuber, dia ini adalah seorang live streamer yang kontennya ini nanti bakal di-upload di YouTube, oke? Jadi di Korea itu cukup banyak live streamer, mereka ini biasanya banyak yang aktif di platform bernama Afrika TV. Mungkin yang suka banget sama YouTuber Korea biasanya pernah lihat ataupun paling tidak pernah dengar dengan satu platform yang namanya Afrika TV. Jadi ini merupakan platform live terbesar yang bisa dibilang paling nggak masih bermerek. Dan masih banyak platform live streaming lainnya yang ada di bawah ini. Jadi kalau kayak Afrika TV, paling nggak kamu nggak boleh live yang berkata-kata yang tidak sopan ataupun banyaklah peraturan. Tapi yang di bawah ini mungkin di situ kamu mau telanjang, mau live model apapun itu dibebaskan. Oke? Nah, jadi live streamer kali ini katanya dia aktif di Afrika TV. Dan sebenarnya kalau misalnya boleh tahu live streamer, mereka ini mencari duitnya gimana sih? Cara mereka mendapatkan duit itu ada tiga. Biasanya ya donasi saat live tiba-tiba ada yang kirimkan uang, ataupun sponsor, bisa itu produk ataupun sebuah layanan dari sebuah perusahaan mendapatkan uang lalu mempromosikan ini kepada para followersnya. Dan cara lain lagi yaitu AdSense, yaitu dengan cara mengupload kontennya di YouTube dan ditonton oleh para fansnya. Tapi kalau boleh pikir dengan baik, sebenarnya tiga hal ini memungkinkan karena ada yang namanya fans atau fans mau nonton konten, jadi bisa AdSense. Fans ngikutin kontennya dan juga tertarik dengan produk yang dipromosikan, makanya sponsor bayar. Donasi karena fans menikmati kontennya. Nah, sehingga tiga hal ini menghasilkan uang, dan uang ini yang diterima oleh live streamer, atau cycle-nya kayak gitu perputarannya. BJ di Korea, live streamer itu sering banget dijuluki ataupun dipanggil BJ. BJ itu singkatan dari Broadcasting Jockey gitu ya. Di sini kita perlu ingat ada tiga orang, yaitu ada A, B, dan C. A ini adalah live streamer laki-laki, B adalah live streamer perempuan, dan C merupakan manajer dari A. Oke? Awalnya A sama B itu mereka sering live stream bersama, tapi ternyata para viewers itu suka gitu loh, karena mereka ini chemistry-nya juga cocok, cara bicaranya juga menarik gitu. Nah, karena mereka ini sering live stream bareng, akhirnya mereka memutuskan tinggal di satu tempat bersama. Jadi kayak tempat kerja yang di situ ada tempat tinggal masing-masing, dan juga mereka bisa kerja bareng kayak gitu. Dan tidak lama setelah itu akhirnya si A dan si B ini mulai pacaran. Jadi orang-orang kayak, oh ya pantas mereka saling suka, akhirnya chemistry-nya juga cocok gitu. Tidak lama setelah itu tiba-tiba si A ini menyuruh si B keluar dari rumah. Nah, dengan alasan si A ini bilang, kayaknya aku yang lebih tua ini harus memandirikan dia gitu. Kalau enggak, dia itu bareng aku terus nanti dia nggak bisa mandiri gitu. Pertamanya B-nya itu nggak mau keluar, sehingga para viewers itu bilang, si B ini kok manja banget sih, dia ini disuruh keluar nggak mau. Si A ini padahal udah berusaha untuk si B. Nah gitu, sehingga dia mendapatkan cukup banyak hujatan awalnya. Nah, di sini yang menarik. Sebenarnya, seperti yang udah tak sampaikan tadi, kan ada yang namanya fans. Tapi di antara para fans itu ada yang big fans, ya toh, big fans. Nah, di sini aku udah tuliskan angka 500, yaitu sebenarnya si A ini memiliki satu fans besar yang katanya dia ini adalah pengusaha yang kaya dengan uangnya sendiri dan memiliki harta senilai 500 hingga 600 miliar rupiah gitu. Dan bahkan dia itu sering banget mengirimkan uang kayak donasi waktu live stream, dan diperkirakan jumlah uang donasi yang dia kirimkan saja itu mencapai 3 miliar rupiah, oke, kepada si A ini. Padahal ini si cowok ngirim ke cowok 3 miliar rupiah. Dan karena orang ini sering donasi, dia kan juga pastinya mendapatkan jabatan gitu. Jadi ternyata kalau di live stream, misalnya aku live streamernya, halo gimana ini? Nah, terus ada yang ngirimkan duit gitu. Nah, yang ngirimkan uang paling banyak, dia itu dapat jabatan kayak manajer ataupun VIP gitu. Nah, tentu si orang ini karena udah ngirimkan uang sebanyak 3M, dia menjadi yang VIP. Dan ternyata si orang yang memiliki harta 500 ini, ternyata dia itu nggak cuma mengirimkan uang ke si A, ke banyak live streamer lainnya. Dia kirimkan uang sini sana, kayak didonasikan semua gitu, sehingga dia ini cukup terkenal di dunia Afrika TV. Kayak siapapun yang nonton paling nggak itu pernah lihat gitu loh, karena nonton
channelnya ini tiba-tiba ada yang donasi, ya si ini. Nonton channel lain ada yang donasi, ya si ini juga kayak gitu. Oke, jadi situasinya kayak gitu. Dan karena si B ini disuruh keluar tapi nggak mau, akhirnya si B ini mulai melakukan live broadcast dan mulai menyampaikan sisi gelap dari si A. Yang pertama, dia itu ternyata pernah nyetir tanpa surat izin mengemudi. Jadi dia itu surat izin mengemudinya itu ternyata udah dirampas ataupun diambil kembali sama polisi karena pernah melanggar. Dan dalam situasi nggak punya SIM, ternyata si A ini masih sembunyi-sembunyi dan masih menyetir mobil. Kedua, selama mereka berdua ini pacaran, si B itu bilang bahwa si A sebenarnya sering pergi ke PT. Nah, ini bukan PT perusahaan perseroan terbatas, bukan. PT yang dimaksud di sini adalah tempat prostitusi. Sama kayak di Indonesia, di Korea prostitusi ilegal. Tapi kalau ngerti tempat-tempat prostitusi gini meski ilegal, ya ada aja. Nah, si A ini ternyata pernah pergi ke tempat prostitusi, nggak tahu tepatnya berapa kali, tapi berulang kali. Nah, pertamanya ketika kedua hal ini disampaikan oleh si B, si A itu langsung bilang enggak, saya nggak pernah, kayak gitu. Hingga suatu hari si B ini mulai membagikan sebuah suara rekaman si A dengan orang-orang lain. Jadi si B ini ternyata sembunyi-sembunyi sempat ngerekam suara si A dengan orang lain ataupun pembicaraan si A gitu. Dan di situ terbongkarlah satu rahasia yang menarik lagi, yaitu ternyata si A dengan big fans ini, mereka ini bukan hanya sebatas hubungan fans dan juga seorang influencer, tapi mereka ini ternyata adalah partner bisnis. Nah, big fans ini sebenarnya dia ini adalah pemilik sebuah perusahaan, dan perusahaan ini sebenarnya berencana untuk mengeluarkan ataupun menciptakan ataupun membuat sebuah koin baru yang mirip kayak Bitcoin gitu ya. Pol-pol mungkin yang suka investasi di dunia cryptocurrency tahu. Jujur aku nggak terlalu suka cryptocurrency, nggak tertarik untuk investasi di dunia situ. Tapi pol-pol ngerti kan ya, selama COVID ini tiba-tiba banyak banget yang mulai investasi di sana. Dan Bitcoin ini kan koin yang paling terkenal, tapi cukup banyak koin-koin lainnya. Jadi perusahaannya ini dia ini juga membuat satu koin baru dan nama koinnya adalah DO Coin. Jadi kalau misalnya polo-polo search DO Coin, kejadian DO Coin di Korea, polo-polo bakal tahu siapa si A ini, siapa si B ini, dan siapa big fans ini sebenarnya. Jadi ternyata si A ini merupakan partner dari si big fans ini. Jadi dengan cara si A ini selalu mempromosikan, ini loh katanya ada koin baru yang bakal dirilis, ini bisa digunakan nantinya buat beli di mana, buat beli di sini. Oh, terus koinnya ini bagus banget, perusahaannya ini bisa dipercaya dan kayaknya nominalnya ini bakal naik, kayak sering dipromosikan di dalam konten. Dan yang mempromosikan itu nggak cuma si A, juga dipromosikan oleh banyak influencer yang lain. Nah, jadi apa hubungannya? Si A itu investasi di perusahaannya ini dan membuat koinnya ini terkenal. Lah terus kalau koinnya terkenal gimana Mas Ancol? Ini tak tunjukkan satu video bagaimana harga sebuah koin ini bisa naik dan bagaimana harganya ini jatuh. Coba lihat. Das! Seperti yang follow lihat, harga koinnya itu mulai dari harga 1000 naik hingga ke harga 21.500 dan tiba-tiba drop ke harga 347 perak. Nah, ini jelas-jelas merupakan sebuah koin penipuan. Loh, kok bisa penipuan gimana? Perusahaan yang punya koin ini, mereka itu udah merencanakan kapan harga koin ini bakal dihantamkan ke lantai. Dan harga mulai di pasar itu 1000, sebenarnya harga pembuatannya itu bisa jadi di bawah sini. Dan ternyata banyak banget influencer di Korea yang menginvestasikan uang dan mereka mendapatkan sejumlah koin, dan ketika ini harganya naik, mereka itu dibilangin nantinya, oh tanggal ini jam segini nanti kamu jual di harga segini ya, karena besoknya ini bakal jatuh ke harga 347. Nah, tapi pol-pol bayangkan, kalau misalnya ada koin kayak gini, yang bakal beli koin ini siapa? Kemungkinan besar adalah fans-fans dari para influencer yang mempromosikan ini. Misalkan influencernya bilang, Rek, ini loh aku beli koin harga 1000, ini kayaknya bakal naik terus ini. Nggak beli, besoknya bilang, loh ini loh kemarin aku masukin 1 juta udah jadi 2 juta. Nah, masa polo-polo nggak beli? Pertamanya nggak percaya. Habis itu naik lagi jadi 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Karena naik terus, dan influencer ini bilang,
ini kesempatan terakhir, nggak beli sekarang rugi nanti. Nah, orang-orang pasti mulai beli atau dan ketika beli loh harganya lagi beli naik lagi, beli naik lagi, beli naik lagi, beli naik lagi sehingga beli dan ketika udah banyak di harga 21.500 ini semua investor awal ataupun influencer ataupun yang terhubung dengan tim penipuan ini akan jual semua koinnya dan para viewers yang bakal memegang koin ini dan harganya bakal jatuh ke 347. Dan yang menjadi masalah ketika harganya ini udah jatuh itu nggak ada yang mau beli, nggak peduli seberapa murah, tapi kalau misalnya nggak dibutuhkan nggak bakal dibeli ya. Nah, untuk mempermudah pembayangan, misalkan seseorang dia itu investasi 100 juta di sini, dalam waktu 1 detik uang 100 jutanya ini bakal menjadi 1,6 juta. Dan semua keuntungan ini bakal tersalurkan kepada para influencer, sedangkan para penontonnya akan kehilangan uang. Tapi si A itu tidak dihukum atas keterkaitannya dengan investasi ini. Loh, kok bisa gitu? Kenapa Mas Anto? Karena untungnya si B ini kan tadi mengumbar semua rekamannya itu. Dan dengan dia mengumbar rekaman ini, akhirnya Tio Coin ini tidak berhasil IPO ataupun jadi istilahnya koinnya ini nggak bisa dijual kepada orang lain. Tapi yang menjadi masalah, sekitar banyak banget, kayaknya belasan influencer di Korea itu terkait dan mereka semua bilang, aku nggak ngira kalau ini bakal ataupun bisa merugikan para viewers. Saya sih cuman investasi untuk coba-coba, bilangnya kayak gitu. Dan ini menurutku, memang semua butuh uang dan semua bakal lebih seneng kalau punya uang lebih, ya toh. Misalnya uang saku 1.000 jadi 2.000, tentu lebih bagus ya toh. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah si A dan juga influencer-influencer lainnya itu memandang fans yang mendukung dan juga memberikan banyak uang kepada dirinya hanya sebagai alat yang bisa mengantarkan lebih banyak uang lagi kepada dirinya. Ya, jadi disayangkan banget dia nggak dihukum atas tindakannya yang ini, tapi setelah itu dia pergi ke polisi dan menyerahkan diri atas tindakan ilegal yang dia lakukan untuk prostitusi dan juga menyetir tanpa surat izin mengumum. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Sungguhan aku menyayangkan banget kenapa hal ini tidak dihukum, karena kalau misalnya ini nggak dihukum, kedepannya orang-orang bisa bilang, loh ini nggak sempat nipu orang kok, jadi saya nggak perlu dihukum gitu ya tuh. Tapi masalahnya kan mereka memiliki intensi untuk menipu orang gitu. Ya. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton video kali ini dan juga aku sungguhan berterima kasih pada polo-polo yang selalu mau nonton di video aku dan juga mendukung aku. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini.